Pengertian dan ciri-ciri distribusi binomial. Distribusi binomial sering juga disebut dengan distribusi Bernoulli. Distribusi binomial ditentukan atau ditemukan oleh James Bernoulli. Distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses, gagal, ya tidak. Distribusi binomial memiliki ciri-ciri berikut. 1. Setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti ya tidak, sukses, gagal. Probabilitas suatu peristiwa adalah tetap tidak berubah untuk setiap percobaan. 3. Percobaan bersifat independen atau dapat pengembalian atau dengan pengembalian, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. 4. Jumlah dan banyaknya percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Rumus distribusi binomial. A. Rumus binomial suatu peristiwa. Secara umum, rumus probabilitas binomial suatu peristiwa dituliskan Px sama dengan X sama dengan Bx N P tutup kurung sama dengan Ns Px Q N min X. Keterangan X sama dengan banyaknya peristiwa sukses, N sama dengan probabilitas peristiwa sukses, Q sama dengan 1 min P sama dengan probabilitas peristiwa gagal. B. Probabilitas binomial kumulatif. Probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Probabilitas binomial kumulatif dapat dihitungkan dengan menggunakan rumus PBK sama dengan sigma N X sama dengan 0 C pangkat NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X sama dengan sigma N X sama dengan 0 P dalam kurung X sama dengan pangkat X, dan di sini juga P pangkat X sama dengan 0 ditambah plus P dalam kurung X sama dengan 1 plus P dalam kurung X sama dengan 2 plus dan seterusnya P dalam kurung X sama dengan N. Rata-rata varian dan simpangan baku distribusi binomial. Secara umum, nilai rata-rata dalam kurung mikro, varians dalam kurung sigma pangkat 2, dan simpangan baku dalam kurung sigma dapat dicari berdasarkan distribusi probabilitasnya dengan pendekatan sebagai berikut. Sini dirumus rata-rata E dalam kurung X sama dengan mikro sama dengan sigma N X sama dengan 0 X dalam kurung C pangkat NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Sini juga varian sigma pangkat 2 sama dengan sigma N X sama dengan 0 X pangkat 2 dalam kurung C pangkat 2N pangkat C pangkat N X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X min mikro pangkat 2. Di sini simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar sigma N X sama dengan 0 X pangkat 2 dalam kurung C pangkat NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X min mikro pangkat 2. Secara singkat, nilai rata-rata varian dan simpangan baku distribusi binomial dapat dihitungkan dengan rumus rata-rata sama dengan N kali P, varian sama dengan N kali P kali Q, dan simpangan baku sama dengan akar N kali P kali Q. Selanjutnya, contoh soal. Dalam satu pertandingan, peluang Ronaldo dapat mencetak gol adalah 5/6. Jika Ronaldo diberi kesempatan menendang sebanyak 5 kali, tentukan besar peluang Ronaldo mencetak 4 gol. Penyelesaian diketahui P
titik 2 5/6 dan N.2 5. Ditanya P dalam kurung X titik 2 4. Jawab P dalam kurung X sama dengan X tutup kurung sama dengan N X P pangkat X buka kurung 1 min P tutup kurung pangkat N min X. P dalam kurung 4, ulangi, P dalam kurung X sama dengan 4 sama dengan buka kurung 5 4 tutup kurung buka kurung 5/6 tutup kurung pangkat 4 dikali 1 min 5/6 pangkat 5 min 4 sama dengan 0,40. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal nomor kedua. Misalkan sebuah mata uang memiliki dua sisi, yaitu muka kita tulis dengan M dan belakang kita tulis dengan B, yang akan diundi sebanyak 6 kali. Berapakah peluang pada undian yang akan muncul? Pertanyaannya, A. Ada dua sisi M, B. Ada lebih dari dua sisi M. Penyelesaiannya diketahui dalam pelemparan mata uang kita memiliki peluang setengah-setengah. Jadi peluang sama dengan setengah. Jadi P sama dengan 12. Diundi sebanyak 6 kali. Jadi N sama dengan 6. Jawab A. Ada dua sisi M. Kita masukkan ke rumus. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan dalam kurung NX dikali PX dikali dalam kurung 1 min P pangkat N min X sama dengan dalam kurung N2 dikali dalam kurung setengah pangkat 2 dalam kurung setelah 1 dikurang setengah pangkat 6 kurang 2 sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 6 min 2 faktorial dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 4 sama dengan 15/64. Yang B ada lebih dari dua sisi M. Kita masukkan ke rumus. P dalam kurung X lebih dari 2 sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3 ditambah P dalam kurung X sama dengan 4 tambah P dalam kurung X sama dengan 5 ditambah P dalam kurung X sama dengan 6 sama dengan 20/64 ditambah 15/64 ditambah 6/64 ditambah 1/64 sama dengan 21/32. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.